Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisha Adila Putri akan mempresentasikan sebuah materi tentang diksi. Berikut materinya. Di sini ada poin materi yaitu pengertian diksi, fungsi diksi dalam menyusun kalimat, macam-macam diksi. Yang pertama itu ada pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk menggambarkan sebuah cerita atau memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Tapi, diksi tidak hanya terbatas pada pemilihan kata saja, melainkan juga untuk mengungkapkan gagasan atau menceritakan peristiwa. Diksi juga meliputi persoalan gaya bahasa, ungkapan-ungkapan, dan sebagainya. Hal inilah yang akan membantu lawan bicara atau pembaca Anda lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. Pemilihan diksi pun sangat berguna dalam penulisan karya tulis seperti puisi, novel, laporan, dan lainnya sesuai dengan keinginan penulis. Yang kedua itu fungsi diksi dalam menyusun kalimat. Yang pertama, memudahkan pembaca atau pendengar dalam memahami dan mengerti apa yang ingin disampaikan penulis atau pembicara. Yang kedua, kata yang disampaikan menjadi lebih jelas sehingga terasa tepat dan sesuai dalam konteks penggunaannya. Yang ketiga, mengantisipasi terjadinya interpretasi atau tafsiran yang berbeda antara penyampai kalimat dengan penerimanya. Yang keempat, diksi yang bagus dan sesuai dapat digunakan untuk memperindah kalimat sehingga cerita yang dibuat bisa lebih runtut dengan mendeskripsikan karakter tokoh, latar, dan waktu, serta alur cerita. Selanjutnya, untuk menggambarkan ekspresi terhadap ide dan gagasan yang akan disampaikan. Yang terakhir, membuat komunikasi yang terjalin menjadi lebih efektif dan efisien. Tujuan diksi. Tujuan diksi atau pemilihan kata adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas. Maka, sebuah kata akan lebih jelas jika pilihan kata tersebut tepat dan sesuai. Ketepatan pilihan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan antara penulis atau pembicara dengan pembaca. Persyaratan dalam ketepatan diksi, yaitu ada penggunaan kata konotasi dan denotasi secara cermat, penggunaan kata sinonim atau hampir sama maknanya secara cermat, dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip, penggunaan kata kerja pada kata depan harus secara idiomatis, harus dapat membedakan kata khusus dan umum dalam tulisan atau pidato agar ketepatan diksi terjamin, memperhatikan pemilihan kata yang tepat secara berkelanjutan dalam suatu tulisan ataupun pidato. Macam-macam diksi. Macam-macam diksi berdasarkan maknanya. Yang pertama, makna denotatif. Yang dimaksud dengan denotatif adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Berikut ini contoh diksi bermakna denotatif. Rian sering kerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Robi adalah seorang yang gemar membantu. Dia disukai banyak orang. 3. Carla berinvestasi sejak dulu. Sekarang ia mendapatkan keuntungan melimpah. Kedua, makna konotatif. Konotatif adalah kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Berikut ini contoh diksi dengan makna konotatif. Rio harus membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Hani adalah seorang kutu buku, itu sebabnya ia banyak tahu tentang berbagai hal. Romeo suka berinvestasi sejak dulu. Tahun ini ia mendapat durian runtuh. Ketiga, homonim. Homonim adalah kata yang memiliki lafaz dan ejaan yang sama, namun artinya berbeda satu sama lain. Berikut contoh homonim. Bulan itu terlihat bulat penuh malam ini.
Semua karyawan mendapat gaji setiap bulan. Kata bulan pada kedua kalimat tersebut memiliki arti yang berbeda walaupun ejaan dan lafalnya yang sama. Macam-macam diksi berdasarkan leksikal. Yang pertama, sinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata lain. Berikut ini contoh sinonim. Bahagia sama dengan senang, matahari sama dengan mentari, cantik sama dengan elok, lezat sama dengan enak, pintar sama dengan pandai. Yang kedua, antonim. Antonim adalah kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lain. Contohnya, naik lawannya turun, besar lawannya kecil, banyak lawannya sedikit, tinggi lawannya rendah, gelap lawannya terang, cepat lawannya lambat, bagus lawannya jelek, mahal lawannya murah. Yang keempat, homofon. Homofon adalah kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda, namun lafal yang sama. Berikut contoh homofon. Makanan favorit wanita itu adalah tahu goreng. Wanita itu tidak tahu kalau hari ini libur. Kata tahu pada kalimat di atas ejaannya sama, tapi memiliki arti yang berbeda. Kelima, polisemi. Polisemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. Berikut contoh polisemi. Para nasabah yang menabung di bank akan mendapat bunga setiap bulan. Andini adalah salah satu bunga desa yang paling cantik. Kata bunga pada kalimat di atas memiliki arti yang berbeda walaupun menggunakan kata yang sama. Yang terakhir ada hipernim dan hiponim. Hipernim adalah kata yang dapat mewakili banyak kata lainnya, sedangkan hiponim adalah kata yang dapat terwakili oleh kata hipernim. Berikut contoh hipernim dan hiponim. Di kebun binatang itu terdapat banyak binatang liar. Misalnya gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain. Pada kalimat di atas, binatang liar merupakan hipernim. Sedangkan kata hiponim gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.